Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Kita bisa berkumpul kembali. Saya sangat bersyukur dan bersemangat. Karena hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan baru. Kita akan sama-sama mendalami materi pembelajaran dengan tema yang baru. Ini adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk bertumbuh. Tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus menuntun dan menerangi setiap langkah kita dalam pembelajaran ini. Saya percaya, melalui tema yang baru ini, Tuhan telah menyiapkan berkat dan hikmat yang luar biasa bagi kita. Mari kita awali dengan doa, memohon penyertaan-Nya, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kita. Pernahkah Anda merasa keraguan itu muncul di benak kita seperti menghadapi Goliat yang besar dan tak terkalahkan? Bagaimana jika rahasia untuk menaklukkan ketakutan terbesar Anda bukanlah membutuhkan buku-buku pengembangan diri terbaru dari toko buku, melainkan kita belajar dari Alkitab tentang kebijaksanaan kuno dari tokoh-tokoh seperti Daud, Ayub, atau bahkan Abraham? Di video ini kita akan mengungkap perjalanan luar biasa para pahlawan Alkitab, menyingkap strategi abadi untuk membungkam keraguan, dan membangkitkan iman yang tak tergoyahkan dalam hidup Anda, bahkan saat segala sesuatu terasa tidak pasti. Zaman sekarang, kita sedang menghadapi epidemi keraguan yang diam-diam. Media sosial membuat kita terus masuk pola dalam membanding-bandingkan diri, sehingga kita terbiasa dengan kepuasan instan, dan munculnya kecerdasan buatan atau AI menambah lapisan ketidakpastian baru dalam hidup kita. Semua ini membuat keraguan terasa lebih menghantam daripada sebelumnya. Banyak dari kita merasa nasihat-nasihat tradisional seringkali tidak cukup lagi untuk menghadapi pergumulan modern ini. Kita mencari sesuatu yang nyata, sesuatu yang abadi, di tengah dunia yang berubah begitu cepat. Dan percayalah, Anda tidak sendirian dalam pencarian ini. Bayangkan menghadapi rintangan yang mustahil, pengkhianatan, dan pergumulan pribadi yang mendalam, namun justru bangkit dengan keyakinan yang jauh lebih kuat. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah cetak biru untuk menaklukkan keraguan Anda sendiri, terinspirasi oleh beberapa individu paling teruji dalam sejarah. Perjuangan mereka melawan keraguan ternyata sangat mirip dengan perjuangan kita saat ini. Kita akan menyelami hikmat tak terduga dari tokoh-tokoh Alkitab yang menawarkan wawasan mengejutkan yang akan mengubah cara Anda menghadapi tantangan iman Anda sendiri. Mari kita lihat gema perjuangan kuno ini, saat para raksasa iman Alkitab juga pernah terpuruk dalam keraguan. Ambil contoh Musa. Dia adalah seorang pemimpin yang hebat, tetapi dia juga pernah merasakan kelumpuhan karena keraguan. Ketika dihadapkan dengan Laut Merah di depannya dan pasukan Firaun yang mengejar di belakangnya, Musa, sebagai manusia, pasti merasakan ketakutan yang luar biasa. Situasinya tampak mustahil. Namun, di tengah keraguan itu, datanglah panggilan ilahi untuk tetap melangkah maju. Jangan takut, berdirilah saja dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Perintah ini bukan hanya untuk menenangkan, tapi sebuah panggilan untuk bertindak dalam iman, bahkan ketika logika berkata itu tidak mungkin. Lalu ada Daud. Kita mengenalnya sebagai gembala pemberani yang mengalahkan Goliat, seorang pahlawan. Namun perjalanannya tidak selalu mulus. Dari keyakinan seorang gembala, ia beralih ke keputusasaan seorang raja yang bergulat, dengan kegagalan moral dan kekeringan rohani. Setelah dosanya dengan Batsheba, Daud hancur. Mazmur 51 adalah jeritan hatinya yang paling dalam, menunjukkan betapa dalamnya keputusasaannya. Dia merasa jauh dari Tuhan. Keraguannya bukan tentang kekuatan musuh di luar, tetapi tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan Tuhan. Namun, justru dalam kehancurannya itulah ia menemukan jalan kembali. Dan jangan lupakan Maria. Ketika malaikat Gabriel datang kepadanya, membawa berita yang akan mengubah dunia, reaksi pertamanya adalah ketakutan dan kebingungan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Panggilan ilahi yang tak terduga ini membuatnya diliputi ketidakpastian yang mendalam. Dia adalah seorang gadis muda biasa dari kota kecil, dan tiba-tiba dia diminta untuk membawa putra Allah. Keraguan dan pertanyaan adalah respons yang sangat manusiawi. Namun, di tengah ketakutan itu, ia membuat pilihan yang luar biasa. Jadi, bagaimana mereka bisa memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan? Mari kita lihat lebih dalam, melampaui permukaan cerita mereka.
Bagi setiap tokoh ini, ada saat-saat penting di mana keraguan manusiawi mereka bertemu langsung dengan kepastian ilahi. Bagi Musa, itu adalah saat Tuhan membelah Laut Merah di depan matanya. Kepastian ilahi itu datang bukan sebelum dia melangkah, tetapi saat dia taat. Bagi Daud, itu adalah pengampunan Tuhan yang ia terima setelah pertobatan yang tulus. Dia menyadari bahwa kegagalannya tidak mendefinisikan akhir dari ceritanya. Dan bagi Maria, itu adalah penyerahan dirinya yang total. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kunci utamanya adalah pilihan aktif mereka untuk percaya, bahkan ketika logika dan emosi mereka berteriak sebaliknya. Musa memilih untuk mengangkat tongkatnya. Daud memilih untuk bertobat dan kembali berserah. Maria memilih untuk mengatakan ya pada hal yang tidak diketahui. Ini bukanlah iman yang pasif. Ini adalah iman yang aktif dan penuh perjuangan. Dan yang menarik, keraguan mereka justru berfungsi sebagai katalisator, bukan penghalang, untuk iman yang lebih dalam. Justru karena mereka telah melewati lembah keraguan yang kelam, iman mereka menjadi lebih kuat, lebih murni, dan lebih teruji. Keraguan memaksa mereka untuk tidak lagi bersandar pada kekuatan sendiri, melainkan sepenuhnya pada Tuhan. Sekarang, bagaimana kita bisa menerapkan kebijaksanaan kuno ini pada keraguan kita saat ini? Ini bukan hanya cerita inspiratif, ini adalah peta jalan praktis. Pertama, mari kita ambil strategi dari Musa. Ambillah langkah pertama bahkan saat jalan di depan tidak jelas. Mungkin Anda ragu tentang karier, hubungan, atau panggilan hidup Anda. Terkadang, kita tidak perlu melihat seluruh tangga. Kita hanya perlu mengambil anak tangga pertama di depan kita. Lakukan satu hal kecil dalam ketaatan, dan lihat bagaimana Tuhan membuka jalan. Kedua, pelajaran dari Daud. Hadapi kegagalan pribadi dan temukan pembaruan dalam pertobatan dan penyerahan diri. Kita semua pernah gagal. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Alih-alih membiarkan rasa bersalah dan keraguan melumpuhkan kita, mari kita mencontoh Daud. Akui kegagalan kita di hadapan Tuhan, terima pengampunannya, dan izinkan Dia untuk memperbarui semangat kita. Kegagalan bukanlah vonis akhir. Itu adalah kesempatan untuk mengalami kasih karunia yang lebih dalam. Dan ketiga, ketaatan Maria. Rangkullah hal yang tidak diketahui dengan kepercayaan yang berani, bahkan saat kita merasa kewalahan. Hidup seringkali penuh dengan hal-hal yang tidak terduga dan di luar kendali kita. Seperti Maria, kita bisa memilih untuk percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah, bahkan jika kita tidak memahaminya saat ini. Katakan ya pada Tuhan di tengah ketidakpastian, dan percayalah bahwa Dia akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Namun, semua ini tidak akan berarti jika hanya berhenti di layar YouTube. Saya ingin mengajak Anda untuk benar-benar menjalani hidup yang melawan keraguan. Ada panggilan yang kuat untuk memadukan pelajaran-pelajaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mungkin dengan mulai menulis jurnal untuk mencatat perjalanan iman Anda. Atau dengan menyisihkan waktu untuk doa yang lebih terfokus. Menuangkan semua keraguan dan ketakutan Anda kepada Tuhan. Atau mungkin dengan mencari komunitas orang percaya yang bisa saling mendukung dan menguatkan. Jangan berjuang sendirian. Ada kekuatan transformatif yang luar biasa saat kita mulai melihat kisah kita sendiri sebagai bagian dari narasi ilahi yang lebih besar. Pergumulan Anda hari ini bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah satu babak dalam sebuah kisah epik yang sedang Tuhan tulis dalam hidup Anda. Setiap keraguan yang Anda taklukkan, setiap langkah iman yang Anda ambil adalah bagian dari kesaksian Anda yang akan menginspirasi orang lain. Sekarang, giliran Anda. Saya ingin mengundang Anda untuk berbagi perjalanan Anda. Apa keraguan terbesar yang sedang Anda hadapi saat ini? Atau mungkin, bagaimana Anda melihat Tuhan bekerja melalui keraguan Anda di masa lalu? Bagikan di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun sebuah komunitas di sini. Tempat kita bisa saling menguatkan dan membangun kepercayaan kolektif. Kisah Anda penting. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, iman Anda lebih kuat dari keraguan Anda.